Klaim Jokowi pandemi terkendali yang dipertanyakan. Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mampu mengendalikan dampak pandemi COVID-19 baik dalam aspek kesehatan dan ekonomi dianggap terlalu tergesa-gesa. Pernyataan itu mendapatkan kritik dari sejumlah pihak. Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis itu dengan baik, kata Jokowi dalam acara sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI pada Senin 25 Januari 2021. Anggota Komisi 9 DPR Saleh Daulay mempertanyakan tolak ukur yang digunakan Presiden hingga bisa mengatakan krisis kesehatan dan ekonomi terkendali. Menurut Saleh, dalam aspek kesehatan, nyatanya kasus COVID-19 masih bertambah tiap hari. Dari sisi penanganan kesehatan, faktanya orang yang terpapar COVID-19 masih banyak. Ketersediaan rumah sakit pun terbatas di DKI Jakarta dan kota-kota besar lain, ujar Saleh saat dihubungi Selasa 26 Januari 2021. Bertalian dengan itu, pengetesan dan pelacakan pun masih rendah. Program vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan pun masih jauh dari target yang direncanakan pemerintah. Sampai sekarang, vaksinasi yang 3 juta untuk tenaga kesehatan masih berjalan. Dan apakah setelah itu selesai akan segera datang lagi vaksin lainnya? Tolak ukur apa yang dijadikan Presiden sehingga beliau mengatakan sudah berhasil perlu dikaji, kata dia. Selain itu, Saleh berpendapat ekonomi juga belum sepenuhnya pulih. Ia mengatakan Indonesia saat ini masih mengalami resesi akibat dampak pandemi. Saleh menyebutkan meski sebagian masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti berbelanja, tetapi secara umum warga mengalami kesulitan dalam situasi saat ini. Menurut dia, krisis ekonomi dapat dikatakan tertangani jika sudah kembali normal dan berhasil mencapai angka pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi kembali normal seperti yang diprediksi pemerintah yaitu 4-5%. Kalau dari sisi ini juga belum, ya juga jadi pertanyaan keberhasilan dari sisi ekonomi mana yang dimaksud, tutur Saleh. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahandiansyah berpendapat klaim Jokowi hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi. Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi tidak ada yang matang. Pemerintah itu justru gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panik polisai, kata Trubus Selasa 26 Januari 2021. Trubus pun mengatakan Jokowi terlihat seperti menghibur diri agar masyarakat tidak panik, sebab faktanya kasus COVID-19 belum juga mereda. Ini lebih cenderung menghibur diri, seperti biar masyarakat tidak panik. Padahal itu kan sebenarnya cenderung seperti membohongi publik jadinya, ucapnya. Pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University, Singapura, Zulfikar Amir menilai klaim Jokowi hanya sebatas pernyataan politik yang bertujuan menghindari kecaman publik. Statement Pak Jokowi itu lebih sebagai statement politik yang tujuannya self-defense dan menghindari kecaman publik. Sayangnya, statement tidak sesuai dengan realita pandemi, kata Zulfikar saat dihubungi Kompas.com Selasa 26 Januari 2021.
Zulfikar kemudian membeberkan berbagai realita pandemi yang terjadi, mulai dari jumlah kasus COVID-19 yang menembus 1 juta per hari ini, hingga tenaga kesehatan yang sudah kelelahan. Selain itu, ia melihat realita yang ada justru semakin menunjukkan buruknya penanganan pandemi di Indonesia. Menurut dia, hal ini juga mengindikasikan kegagalan penanganan pandemi di Indonesia. Rumah sakit kolaps, kuburan penuh, dan sebagainya. Ini adalah indikasi bahwa Indonesia sudah gagal menangani pandemi. Jika itu saja diklaim sebagai keberhasilan, mau nunggu sampai seberapa buruk untuk bilang kita sudah gagal, kata dia. Zulfikar berpandangan saat ini Indonesia mengalami masalah, yaitu pola penyangkalan dari pemerintah yang semakin hari semakin buruk. Hingga Selasa 26 Januari 2021, kasus COVID-19 di tanah air tercatat sudah lebih dari 1 juta. Menanggapi situasi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji pemerintah akan memastikan 3T, yaitu testing, tracking, treatment, atau pengetesan, pelacakan, dan pengobatan lebih ekstra. Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing, program tracking, atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik, kata Budi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 26 Januari 2021. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tempat isolasi mandiri yang nyaman bagi pasien COVID-19. Dengan demikian, angka kesembuhan dapat meningkat dan angka kematian dapat menurun. Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening. Dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini, ujar Budi.